Pemirsa, usai menangkap Peggy alias Peron, polisi langsung menggeledah kediamannya di Cirebon, Jawa Barat. Setelah ditelusuri, ternyata kediaman Peggy hanya berjarak sekitar 400 meter dari TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki. Fakta baru muncul dari balik penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2016 silam. Setelah ditelusuri, ternyata kediaman Peggy hanya berjarak sekitar 400 meter dari TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan jarak dari kediaman Peggy dengan lokasi ditangkapnya 7 terpidana lain pada 8 tahun lalu hanya berjarak sekitar 900 meter. Fakta itu ditemukan usai pihak kepolisian menggeledah sebuah rumah yang diketahui merupakan rumah nenek Peggy Setiawan. Nenek siapa? Neneknya Peggy Setiawan. Emang Peggy dari dulu tinggal di sini? Iya, Kesehariannya sebagai apa sih Bu kalau Peggy itu Bu? kuli bangunan. Kuli bangunan. Emang dari dulu juga emang udah jadi kuli ya? Iya. Sama siapa tinggal di sini, Bu? Kalau di sini tinggalnya sama siapa? Sama neneknya udah berapa? Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo menyampaikan penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga sempat memeriksa sejumlah saksi. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang itu Dan? Salah satu DPO itu Orang yang ditemui Pak Kasem. Yang ditemuin berapa orang dan diminta? Tadi ada tiga Orang apa aja? Siapa aja dan? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga Dalam salinan putusan pengadilan disebutkan bahwa ketiga DPO termasuk Peggy alias Peron turut serta dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun peran Peggy dalam kasus pembunuhan keji ini diantaranya menganiaya Vina dan Eki serta melakukan pelecehan terhadap Vina. Pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan mengatakan ditangkapnya Peggy alias Peron akan membuka titik cerah dari kasus pembunuhan Vina. Nah, anggaplah putusan harus dihormati kan sampai MA itu kan. Artinya apa? Dipertimbangkan kan diuraian kejadian. Terlepas mereka melakukan atau tidak melakukan atau karena penyangkalan. Tapi setidak-tidaknya ya ketika disebut namanya Peggy ini baik dalam putusan atau nanti dalam penyelidikan yang baru ini ada kesesuaian atau tidak? Katakanlah tadi katakan Pak Beni bahwa dia ternyata Peggy sering ketemu, ujungnya kan ketahuan sakit hati. Nah sekarang ada katakanlah juga ada percayaan tanda petik ini pelakunya benar atau tidak atau ganti nama atau segala. Ya kan tinggal disebutin nanti yang pelaku yang 7 atau 8 itu pernah mengenal, pernah ketemu atau mereka kan pernah menyebut. Katakanlah itu juga karena tanda petik lagi ya rekayasa. Ini kan ketahuan ya. Pasti sekira penyidik baru ini ya, yang penyidikan baru ini nanti kan dikaitkan dengan penyidikan yang dulu yang sudah suka tidak suka itu telah menjadi putusan pengadilan. Terlepas putusan pengadilan itu benar atau salah tetap harus dihormati. Saat ini Peggy masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap 2 pelaku DPO lainnya. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini banyak sekali mengundang tanda tanya. Nah terkait dengan Peggy tadi, selain menyamar menjadi kuli bangunan selama 8 tahun, tersangka kasus pembunuhan Vina diduga dilindungi oleh orang-orang terdekat. Karena itu, kuasa hukum keluarga Vina mendorong kepolisian untuk memeriksa keluarga Peggy alias Peron. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Itu pula yang dialami Peggy alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Menurut kepolisian, selama ini Peggy memang dikenal licin karena kerap berpindah tempat di wilayah Bandung dan Cirebon. Selain berpindah tempat, Peggy juga mengganti nama panggilannya menjadi Robi. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Bukan tidak mungkin selama pelariannya Peggy dibantu orang-orang terdekat.
Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris pun meminta kepolisian untuk memeriksa keluarga Peggy. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi. Kompolnas berpandangan mengusut ada tidaknya pihak-pihak yang membantu Peggy menjadi buron sangatlah penting. Bila terbukti, mereka bakal ikut terseret karena dianggap menghalang-halangi penyidikan. Nah, bagaimanapun sekarang penyidik sedang merunut kembali peristiwa ini, penanganannya bagaimana, kemudian mana-mana yang masih bisa dikembangkan informasinya, sehingga nanti bisa lebih fokus lagi. Nah, menurut kami dengan tertangkapnya Peron ini satu langkah yang signifikan. Karena apa? Berangkat nanti dari situ. Dari situ akan terkonfirmasi bahwa dia memang betul yang mendekati korban. Ini penting, karena dari situ nanti berkembang, dari dia akan mengembang kedua orang. Hingga hari kedua pasca ditangkap, Peggy masih dalam pemeriksaan Polda Jawa Barat. Karena di saat yang sama, polisi juga tengah memburu 2 buron lain, yakni Dani dan Andi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris mengaku menerima banyak pertanyaan warganet soal keaslian Peggy alias Peron, buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang baru saja ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Meski meyakini bahwa kerja profesional polisi, namun Hotman meminta agar Polda menggelar konferensi pers dengan menampilkan DPO yang dimaksud. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang berpertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron.